ini 0,4 detik apa yang saya ceritakan di sini, 0,4 detik perjalanan cahaya itu maupun suara itu sampai ke belakang itu. Makanya apa yang kita dengar di sini didengar di belakang. Itu logikanya. Secepat itu suara itu sampai. Sekarang dipercepat lagi. Bagaimana? Ada namanya YouTube. Seluruh dunia bisa melihat itu. Itu YouTube itu. Nah, sekarang mari kita mengoreksi diri kita ke depan. Kenapa? Pemerintah sekarang ini sudah mengurangi seluruh aktivitas pegawai-pegawai yang ada di pemerintahan. Mereka sudah digantikan dalam bentuk digital semuanya. Saya bilang kemarin nih pada kelas 10, kita lihat sekarang masuk jalan tol, masuk kita bandara, masuk di mana, tidak ada penjaga yang duduk manis di situ nanyai tiket kita. Semua sudah menggunakan kartu. Tempel kartu masuk, silakan masuk, bilang robot itu. Begitu kita tempel kartu, silakan keluar, bilang saldo muncul. Jadi kalau kamu orang itu tidak ada lagi. Tapi ingat, kalau kamu berguru sama YouTube tanpa dipandu oleh guru, sesat namanya. Makanya guru itu perlu berguru. Bukan semua harus gunakan robot. Nah, untuk itu mari kita dalam tahun baru Islam nih 1414 Hijriah ini. 44. Ya, 1444 ini ya, ingat tahun baru Islam itu hanya sampai 1445 yang ada di dalam kaldiknya. 46-nya saya nggak tahu, entah di mana nanti Pak Manahan Ustadz ini. Yang setahu kita sampai 45, entah 46, entah zaman akhir zaman kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan ini kita sambut dengan baik, perubahan tadi yang dari buruk menjadi baik. Mari kita mengingat, berzikir, mengingat kembali perubahan-perubahan yang ada, termasuk kami juga, saya juga kayak gitu. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir mengingat Allah, ya kita terhindar dari salah satu malapetaka. Kita doakan bahwasanya Indonesia ini tidak terjadi gonjang-ganjing yang membuat kita pening. Ya, tidak lagi ya orang tua kita disibukkan dengan harga-harga yang melambung luar biasa hebatnya, sehingga orang tua kita tenang untuk mencari makan, gitu aja. Ya, saya rasa itu aja. Mari kita sama-sama melapangkan hati, banyak kita beristighfar. Mudah-mudahan selesai ini kita ke depannya menatap dunia ini makin baik, makin positif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa salatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ni'amillah wa idhali. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, sebelum kita bersama-sama beristighfar, ingin saya sampaikan beberapa hal supaya istighfar kita itu lebih fokus. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku sehari itu beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Yang di hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Rasul manusia mulia, manusia kekasih Allah yang sudah dijamin Allah. Kalaupun beliau salah, dijamin Allah diampuni dan dia dijaga Allah tidak melakukan kesalahan. Itu saja beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Mestinya kita umatnya yang tidak dijamin dan kita pasti punya kesalahan, mestinya istighfar kita tidak kurang, ya mestinya melebihi dari 100 dong. Ini satu. Yang kedua, ini saya bacakan kisah
Imam Ahmad bin Hambal. Pada suatu hari dia berkunjung ke Baghdad. Kemudian dia mau menginap di suatu masjid. Kemudian dia diusir oleh, kata beliau, dia orang nggak tahu kalau dia itu Imam Ahmad. Ya kalau nggak boleh tidur masjid, aku di teras nggak apa-apa, katanya kan. Udah boleh. Ini masjid bukan tempat tidur. Padahal beliau Imam Ahmad itu orang bin Hambal, itu jauh perjalanan. Ya zaman dulu nggak segampang ini, ya kan. Mungkin di kota Baghdad penginapan banyak. Jadi itu bayangkan tuh tahun berapa kan? Ya namanya orang Islam, ya tentu saja singgahannya itu ya di masjid. Tapi diusir oleh marbot. Akhirnya di dekat masjid ada orang penjual roti. Bapak tadi melihat kalau musafir tadi dalam keadaan mau tidur tidak dibolehkan oleh marbot. Akhirnya diundang, wahai bapak, ayo mampir ke sini, mampir ke sini. Maksudnya mampir ke kedai dia. Ya, kemudian dia datang ke kedai itu. Imam Ahmad tadi memperhatikan bahwa tukang roti tadi mulutnya komat kamit. Mulutnya komat kamit. Dan diperhatikan apa yang dibaca orang itu. Ternyata yang dibaca adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil goreng sambil membuat kue itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu imam tadi bertanya, wahai bapak, engkau saya perhatikan berkomat kamit dan itu yang kamu baca itu istighfar kelihatannya. Apa yang kamu dapatkan dengan amalan kamu yang luar biasa ini? Kata yang menjual roti tadi, wahai pak, jadi belum tahu kalau itu tamunya itu siapa. Demi Allah, sungguh apapun permintaanku dikabulkan Allah. Cuma ada satu yang belum. Hajat saya belum dipenuhi oleh Allah. Apa itu? Aku ini cuma dengar nama Imam Ahmad bin Hambal. Aku belum pernah ketemu wajah dia itu seperti apalah. Aku ketemu dia. Masya Allah, kata si imam tadi. Jadi saya ke Baghdad itu hanya lantaran engkau, wahai saudaraku. Akulah Imam Hambal itu. Wah, betapa hebatnya istighfar ini. Terakhir, beberapa tahun yang lalu ada anak man. Beberapa tahun yang lalu ada mak curhat ke saya, Pak, nggak saya sebutkan namanya. Bapakku ini mau utang duit 3 juta, mau gadikan rumah, Pak. Cerita dia ke saya kebetulan. Ya terus saya dengarkan saja. Untuk apa? Bapakku tuh punya utang. Terus ya ditagih terus, Pak, ya pening kan ngono. Ya saya juga nggak punya duit. Saya cerita seperti ini. Nggak saya sebutkan namanya. Si Fulan, saya kebetulan pernah diajak guru saya ke Sumber. Kebetulan ketemu orang-orang yang semuanya bermasalah di Sumber Bening. Tahu Sumber Bening? Ya, arah ke Linggo. Yang ngaji itu kebetulan ada orang yang pernah jadi buka gudangnya bangkrut. Ada yang dukun tapi sudah sakit-sakitan. Ada yang nyalon lurah, nyalon kepala desa kalah. Jadi mantep lah, macam-macam rupanya. Ya waktu itu, yang disampaikan oleh guru saya, solusinya cuma satu. Jadi ditanya, kamu bisa nggak istighfar nanti 100 kali, sekali duduk?
Yang dukun itu gerak. Nah, kuat Pak. Coba ditambah 500, kira-kira kuat atau enggak? Kuat. Waktu itu ngomong kuat loh, kenyataan saya nggak tahu sih. Tapi intinya adalah semua solusi adalah istighfar. Waktu itu saya sampaikan ke anak tadi, nah sayangnya aku nggak ketemu bapakmu. Kalau ketemu bapakmu saya suruh istighfar tuh lah kan. Nah, berapa hari kemudian waktu kami apel, dia ngomong ke aku, Pak, alhamdulillah Pak, sudah ada solusi. Apa itu? Aku agak lupa apa maksud solusi. Bapak, pokoknya gak jadi utang Pak, aman. Nah, intinya adalah istighfar itu punya fadilah yang luar biasa. Kemudian supaya istighfar kita itu tidak bias, maka apa yang kita istighfari? Ayo, kalau kami diajari paling tidak setiap habis sholat itu 15 kali. 15 itu dibagi 2 bagian. Apa yang perlu diistighfari? Paling tidak 1. Ya tentu saja yang terutama yang fokus hari ini adalah yang disampaikan ke Pak Manan tadi, betapa kita mungkin banyak salah ke orang tua itu. Tapi ditambah 1 yang 15 itu adalah 1 yang kita istighfari supaya mulut kita tidak sekedar istighfar astagfirullahaladzim tapi kita tidak nyambung ke hati. Maka 1 kita istighfari adalah 8 dosa lahir dan 7 dosa batin. Pertama, ayo sama-sama kita istighfar. Mata kita ini Allah kasih anugerah kita mata ini, tapi banyak kita gunakan untuk hal yang tidak semestinya. Ke jalan nengok yang laki-laki nengok betis cewek ya seneng, ya itu juga dosa. Istighfar. Apalagi dosa itu 1 mata. Kedua, mulut kita ngomong yang banyak nyakiti orang, kemudian telinga dengar sesuatu yang tidak semestinya. Senang niat kalau ada orang empat kita nimbrung. Kemudian apa lagi? Kedua tangan, mulut, perut. Apa dosa perut? Dosa perut itu diantaranya perut sudah kenyang tapi masih mau makan terus. Itu juga dosa sebenarnya. Kemudian apa lagi? Kemaluan, syahwat, menghayal, onani barangkali, itu dosa. Kemudian dosa kaki dan dosa tangan. Ayo nak, supaya apa yang kita lakukan nanti ada nilainya. Ayo kita, ini ilmu. Maka beramal itu harus dengan ilmu. Jadi ada 8 dosa supaya tidak hanya sekedar istighfar. 1 apa tadi? Mata, hidung, mulut, telinga, kaki, perut, syahwat, tangan 8. Kemudian yang 7 dosa batin. Puncak dosa batin itu adalah sombong, ego itu merasa, ya kita merasa besar, merasa yang kita dihargai. Itu 1 ego. Apalagi dosa dendam, ria, sum'ah. Sum'ah itu apa? Senang mau cerita kebaikan dengan maksud supaya orang tahu aku ini pandai. Itu sum'ah. Apalagi ketidakmampuan untuk melawan hawa nafsu, ria. Ria itu pamer. Itulah. Maka baik kalau bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita mulai istighfar dengan saya rencana di Pamanan ya untuk latihan itu kalau 1000 itu nanti kasihan pula anak-anak. Paling kita 100 kali 3 hari ini 100 minimal itu sudah istighfar minimal ya. Ya kita mulai sebelum istighfar kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tekniknya ketika aku ngomong astagfirullah artinya kita sama-sama. Kalau kita sendirian astagfirullah, kita niatkan sama-sama. Kita semua ya ikuti aku yang memimpin astagfirullah, kamu ikuti itu saja ya. Nanti serasa sudah ya sudah, walaupun tidak sampai 100. Kalau nyaman bisa sampai 1000. Pokoknya ikut saja. Siap? Siap. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.
Baik, siswa-siswi sekalian, tadi sudah disampaikan Pak Jafar berzikir, terutama istighfar tadi dengan hati yang khusyuk gitu ya, jadi tidak hati yang lalai. Nah, Allah tidak akan menerima doa ketika hatinya lalai. Dengar yang belakang ya. Ya, sampai tadi ada yang main HP, alhamdulillah sudah diamankan Pak Doris ya. Nah, berarti tidak sungguh-sungguh tadi. Ini kalau kembali kepada ulama yang disampaikan oleh Pak Jafar tadi, Ahmad bin Hambal itu 40 tahun belajar adalah untuk belajar adab. Nah, dengannya cuma beberapa tahun saja untuk belajar ilmu pengetahuan. Setahun atau 2 tahun, tapi 40 tahunnya adalah belajar adab, belajar cara, tahu adab ya, cara, akhlak itu adab. Bagaimana adab di dalam tempat ibadah, masjid gitu. Beda cara duduk di dalam masjid dengan duduk menunggu dagangan di pasar atau nunggu jagung rebus di warung, ya beda. Kata dia Pak Tegur tadi, nah itu kan salah satu viola. Terus tadi adab kita belum ini ya. Itu semua harus kita berzikir. Ya, kita mulai sama-sama ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi
bihamdihi subhanallahil azim. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Pak Manahan tadi, ringan di dalam ucapan, mudah-mudahan berat di dalam timbangan kebaikannya ya. Ya, bagi kita yang tadi dengan benar-benar mengucapkan zikir ini tadi, ya, mudah-mudahan yang masih main-main dibuka hatinya untuk sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menutup acara kita ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa yang perlu kami koreksi. Mudah-mudahan di tahun depan tidak terulang lagi. Adab-adab zikir itu seharusnya sudah disampaikan, seharusnya tak ada yang kerasa kerusuk, tahanlah di situ. Itu salah satu adab berzikir. Dari mana kau tadi duduk awalnya, itulah sampai selesai. Naknyo kesemutan, naknyo ngapo, tahanlah di situ. Itu salah satu adab berzikir seharusnya. Mudah-mudahan di tahun depan kita masih Allah kasih umur, kita masih Allah kasih kesehatan, sehingga hal-hal seperti ini bisa kita lakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk litabarruk, mengambil berkah acara kita hari ini, mari sama-sama kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limasaikhina wa liasatidatina ولمن غدرنا ولمن غاب عنا وللجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا يا الله برنامجنا يا الله برنامجا المباركا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا
عملا مقبولا ونسألك يقينا صدقا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم اجعلنا يا الله علما نافعا اللهم اجعلنا يا رحمن عملا مقبولا واجعلنا يا رحيم توبتنا توبة نسوها ربنا تقبل منا قراءتنا يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kami kembalikan mic ini kepada Bapak Ruzi sebagai pembina OSIS karena beliau tadi memulai